boleh tahu nggak nih isi durian ini nutrisinya apa nih, Doksan? Dalam durian itu ada karbohidratnya, ada lemaknya, lemaknya ada lemak baik, ada seratnya, serat makanan, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Baik-baik dong, Doksan. Itu terbagi ada seratnya, ada gulanya. Kalau dia gulanya sedikit tapi seratnya banyak, masih lebih aman. Tapi masalahnya ada beberapa jenis durian yang seratnya tidak terlampau banyak, tapi banyaknya di kandungan gulanya. Doksan tadi ngomongin soal ada beberapa bahasa-bahasa kedokteran. Kita ambil lagi nih yang tadi disimpan dulu. Trigliserida tadi ini apa, Doksan? Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas, karena dia juga mengandung kalium, salah satu mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan jantung, juga untuk membantu tubuh mengontrol tekanan darah. Maka kalau dikonsumsi dalam jumlah terbatas, dia bisa membantu mengendalikan tekanan darah, membantu menurunkan resiko kena hipertensi, gitu ya. Tapi kalau berlebihan, sekali lagi tidak boleh karena kalorinya yang tinggi. Segala sesuatu yang kalorinya tinggi itu kalau dimakan berlebihan, sering, itu dalam tubuh kita akan ditabung jadi deposito dalam tanda kutip. Jadi bom waktu gitu ya bisa-bisanya ya, Doksan ya. Iya, jadi trigliserida itu sebetulnya sejenis kolesterol di dalam pembuluh darah kita, di dalam darah kita, mengalir bersama darah. Itu adalah apa-apa yang kita makan. Misalnya kita makannya 2000 kalori. Kita memakai untuk kebutuhan tubuh kita itu 1500. Berarti masih surplus 500 kalori. Benar. Nah, yang 500 ini sama badan dia eman-eman. Sayang kan? Nah, karena dibuang juga nggak bisa gitu. Jadi disimpanlah di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida ini. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora. Trigliserida ini sebetulnya adalah sesuatu yang normal ada di dalam tubuh kita. Jadi memang ada. Kenapa? Kan kita nggak pernah bisa yakin bahwa kita senantiasa bisa makan sehari 3 kali. Benar. Pada saat mungkin lagi rapatnya berkepanjangan, misalnya, atau lagi kuliah dosennya bawel banget nggak pulang gitu kan. Atau misalnya lagi bokeh, ya udahlah nggak usah. Jadi gini aja deh. Iya, udah nggak. Nah, pada saat kita nggak makan, atau pada saat kita terlambat makan, atau pada saat mungkin kita lagi sakit nggak ada nafsu makan, maka tubuh kita kan tetap harus bergerak. Jantung ya tetap harus mompa. Makan nggak makan kan jantung tetap mompa. Napas tetap napas, paru-paru bekerja. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak boleh tidak, maka tubuh ketika tidak ada asupan makanan, ngambillah dari si trigliserida ini. Masalahnya kalau trigliseridanya itu berlebihan, itu ujung-ujungnya sama seperti kolesterol jahat yang berlebihan. Dia membuat plak di dalam pembuluh darah. Balik lagi kalau berlebihan gak baik ya, Dokter? Iya, meningkatkan resiko untuk terkena penyakit jantung, terkena stroke misalnya, hampir sama dengan kolesterol. Jadi walaupun dia tidak mengandung kolesterol, muter kemana-mana melalui kalorinya yang berlebihan, dia bisa meningkatkan trigliserida. Kuncinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, tapi boleh tahu nggak nih, Doksan, untuk sesa, untuk mungkin sahabat Sonora yang senang juga sama durian, batas aman makan durian berapa sih? Agak susah dikatakan ya, karena tiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Misalnya ada orang yang, aduh Doksan, ini lagi pengen nurunin berat badan nih gitu. Nah, untuk orang-orang yang pengen nurunin berat badan, atau untuk orang-orang yang punya diabetes gitu, atau untuk orang-orang yang punya kadar trigliserida yang tinggi, makannya nggak boleh banyak-banyak. Satu biji gitu. Bukan buah ya. Satu biji ini kan segini ya. 1, 2, paling banyak 3. Gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada penyakit apa-apa, ya 1 cup masih boleh lah. Satu cup tuh 1 buah ya. Satu buah mungkin kira-kira setengah buah gitu. 1 buah enak, apalagi yang durian kupas. Ya kalau misalnya mau, tinggal dikombinasikan. Jadi udah inget nih, ini tinggi kalori gitu kan, tinggi karbohidrat. Maka dimakan berikutnya kalau bisa udah rendah karbohidrat. Diseimbangi. Jangan digabung. Jangan udah makannya tinggi karbohidrat, nanti
duriannya tinggi karbohidrat, mendung banget. Iya. Itu tadi kalau misalnya berarti beda-beda ya Doksan ya. Nah kalau misalnya ada nih kejadian sahabat Sonora mungkin punya penyakit asam lambung tapi kayaknya menarik nih mau makan durian gitu, boleh nggak sih? Nah, untuk yang asam lambung juga termasuk yang harus hati-hati kalau makan durian. Kenapa? Karena durian itu di dalam saluran pencernaan kita ketika diproses, itu dalam proses pemecahannya itu dihasilkan gas. Oh, memicu. Jadi nggak enak kan? Orang kalau lagi sakit lambung, perutnya bergas kan tambah begah, tambah kembung, tambah nggak enak dan bisa jadi enek kan. Terus juga meningkatkan asam lambung juga. Jadi tidak disarankan sih untuk yang sakit mah. Untuk asam lambung jadi nggak boleh ya sahabat Sonora. Tapi boleh dikit-dikit aja kali ya Doksan ya. Sebetulnya gini, tidak semua orang yang punya asam lambung nggak tahan dengan makan makanan yang bergas. Oke. Karena itu sifatnya individual. Jadi ada orang yang misalnya kalau makan kacang sih nggak tahan dok kalau saya. Walaupun sama-sama ya, kacang juga dalam proses gas juga. Menimbulkan gas juga. Durian juga menimbulkan gas. Tapi ada orang yang tahan kacang nggak tahan durian. Ada orang yang tahan. Jadi tergantung sahabat Sonora mungkin harus trial and error. Kalau nyoba, tiap kali nyoba perutnya nggak enak gitu. Ya berarti nggak bisa. Kalau misalnya nyoba, kayaknya nggak apa-apa deh. Ya udah monggo dinikmati asal jangan banyak-banyak. Kembali lagi kalau banyak gasnya banyak tetap nggak enak. Bisa bikin balon. Kan balon. Iya, serah Dokter Santi aja deh sahabat Sonora ya. Jadi memang terkait dengan si durian ini tadi udah banyak dikasih tahu sama Doksan. Jadi intinya adalah nggak boleh berlebihan. Iya betul, jangan berlebihan karena segala sesuatu walaupun sehat, walaupun baik, apabila dikonsumsi berlebihan hasilnya belum tentu baik. Hasilnya belum tentu baik. Ya ampun, tapi pesta durian boleh, cuman dikurang-kurangin. Kalau misalnya ada sisa bolehlah dikirim ke Sesa juga senang. Dokter suka durian? Enggak. Ya udah kasih Sesa aja nggak apa-apa. Nanti jatahnya Dokter Santi buat. Oh iya, biar banyak. Gak apa-apa, kirimnya sih buat berdua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita bagi-bagi aja. Kita bagi di belakang layar. Gitu ya Dokter. Tapi sahabat Sonora, harus saya akhiri dulu untuk Kamu Sehat edisi kali ini, edisi durian. Semoga untuk Anda para pecinta durian ini sedikit terbuka mata batinnya, ada informasi-informasi. Batin. Ada informasi-informasi baru supaya nggak nakal tangan sama mulutnya untuk makan durian banyak-banyak ya. Untuk Anda yang mungkin merasa kalau informasi seputar durian ini menarik, boleh Anda share, boleh juga ditulis kolom komentar apakah Anda tim Sesa suka durian ataukah tim Dokter Santi yang tidak suka durian. Boleh juga kolom komentar, boleh juga di like atau juga boleh ikutan komentar kira-kira topik apa lagi sih yang mau kita bahas di Kamu Sehat lainnya. Tapi untuk Dokter Santi, terima kasih sudah sharing-sharing untuk sahabat Sonora. Jangan lupa sahabat Sonora, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Bye. Dah.